gue. Baru pulang kampung. Apa yang didiskusikan? Nggak perlu lagi, putusan pengadilan sudah keluar. Ngapain sih nggak ada kerjaan itu orang-orang? Kan udah selesai. Nggak perlu lagi. Jawabannya adalah bagi pengadilan, I don't care. Dia bukan siapa-siapa lagi dalam kehidupan pengadilan. Aduh, ini apa sih? Itu jadi vonis bersalah. Sudah selesai menjalani hukuman. Aduh, siapa lagi? Udahlah, itu sudah masa lalu lah. Nggak usah lagi buka buka. Dia sudah masa lalu. Kalau memang dia bekerja, buktikan aja. Bukan lagi sengaja di dalam negeri. Masa lalu ngapain sih buka-buka, sudah selesai kasusnya? Ngapain lagi kompres? Kayak gua dong perkara-perkara raksasa. Langsung gua sekali dapat lah bukti. Jangan cuma bawa kompres dari pelek, antek, ngomongin apa nggak jelas. Bilang tuh sama kuasa hukumnya. Apa? Tadi kan bilang kalau tadi itu ternyata sudah melakukan KDRT terhadap pengadilan sudah menyatakan KDRT stop. Nothing to debate. Sudah kalah, mereka kalah telak. Nggak usah lagi. Putusan pengadilan sudah menyatakan bahwa dia dan PNA sudah mengatakan dia tetap nggak ada gunanya dari sini, nggak ada gunanya. Mau ngomong apapun nggak ada gunanya. Kalau saya jadi kuasa hukum, ya udah lah, cari kasus yang besar lagi aja. Ngapain kita buka lagi masuk TV? Ini kan kayak gue masuk TV, malah gue dikejar-kejar orang. Gue yang nolak masuk TV. Dodong jawabannya adalah Vena Melinda, I don't care anymore about you. Gua nggak peduli lagi tentang kamu. Go away, cari hidupmu. Jadi nggak usah lagi bahas masa lalu. Sudah berlalu. Anda sudah divonis KDRT. Stop. Carilah pasangan yang baru yang lebih besar. Cari, Vena juga cari pasangan yang lebih kaya dari Hotman. Dan dulu satu-satu dulu. Udah deh, jangan lagi katanya orang yang membahas itu dari sudah bilang perlu lagi sekolah lagi. Nothing to discuss, sudah selesai. Ngapain wasting time? Ngebahas kasus yang sudah selesai, berarti itu orang nggak ada kerjaan. Jadi jangan bahas lagi, sudah selesai. Berarti dia gagal. Kalau dia bahas sekarang, dia gagal dalam hidupnya. Kenapa di pengadilan dia tidak bahas? Berarti yang salah siapa? Lagian ngapain sih bahas-bahas orang terkenal juga kan masih di Sudanto yang keren, perkarir hebat dibahas-bahas. Kok ini yang dibahas? Kalau soal bodi yang bagus bikin sana, bikin di tempat fitness banyak benar. Oh ini bagus, berduit lagi. Kan dulu itu selesai belum? Oke, selesai kan? Oke. Gak mau, udah si Vena udah bilang I don't care. Ngerti gak sih bahasa Inggris? Gua gak peduli lagi sama kamu. Gak usah banyak ngomong lagi, gua jawabannya. Kalau mau masuk TV termasuk pada hukumnya, itulah gaya Hotman, go internasional. Go internasional, pengacara terkenal luar negeri, masuk TV tiap hari tapi nolak dong. Memang si pengacaranya junior gua banget kan. Gak ada lagi untuk apa? Aduh, apa lagi yang didiskusikan sih? Orang juga udah I don't love you anymore, I don't need you anymore. Saya akan nyari yang lebih hebat dari Hotman Paris. Bang, tapi di medsos, perang medsos mereka bang. Udah lah, perang medsos itu buang waktu. Itu nggak ada gunanya. Ada kabarnya mereka akan balikan lagi bang.
Jawabannya itu. Ya, keseruannya adalah 2 minggu sebelum nikah. Saya kan belum pernah nikah. Sementara kan saya sudah 40 tahun jadi pengacara, dia ini sudah ratusan konglomerat dan bahkan 4 menteri yang datang itu adalah semuanya adalah mantan direktur. Erlangga sama Eri itu semua mantan direktur perusahaan. Banyak konglomerat. Keseruannya adalah 2 minggu sebelum nikah, udah balik modal sudah. Kenapa? Malam ini diundang ke rumah konglomerat, karena terutama orang Chinese, supaya mereka itu biasa kasih angpau. Dan pernah kan lo lihat angpau 1M. Ada beberapa orang yang sampai jadi saya pulang itu, satpamnya itu agak uang satu koper ke mobil. Aku juga bingung, beneran uang gitu. Jadi malah duitnya kembali mereka pilih. Pada gue sih nggak pikirin duit segitu saya nggak dapat. Nikah lagi sih. Tapi kayak kehilangan sosok yang anak ada di rumah gitu jadi nikah. Nah sebenarnya sih enggak. Saya itu, ini kan anak bungsu. Dua kakaknya sama abangnya nikah. Dan ini cinta pertama. Nah, saya kan lulusan Buaya Cinta. Ya. Nasihat saya pertama kali sama dia, ini kan cinta pertama kamu. Tunggulah sesudah kamu kaya, barulah kau nikah. Karena cowok pada saat kaya, daya tariknya terhadap wanita pun beda. Wanita-wanita cantik pun akan datang. Disitulah kau bisa menentukan pilihan yang tepat. Tapi kan tetap dia udah cinta, ya kita restuin. Tapi Kak Feli sama Bang Frank sendiri minta pelangka nggak sih ke Fritz? Oh enggak, karena mereka itu kan sudah boleh dikatakan hidupnya di dunia internasional udah nggak mikir ke sana, cuma dia restuin. Nah, si Felicia banyak kan hidupnya di Singapura, apalagi dia kemarin baru lulus untuk buka praktek kartu pengacara di Inggris, jadi memang nggak mikir ke sana. Abangnya juga sih jadi pengacara semua, jadi nggak mikir. Tapi yang jelas mereka tidak merasa marah dirangkahin, bahkan mereka juga hadir. Nanti tanggal 24 akan ada pesta terakhir di Hotel Mulia Bali di Nusa Dua. Ya kalau itu penyelenggaranya pihak istri. Berapa? Enggak, saya nggak sempat berat, cuma karena terlalu muda. Saya bilang kamu masih terlalu muda, bisa gaji undur dulu. Tapi dia sudah jatuh cinta, ya mau diapain? Hanya itu aja yang saya pikir, terlalu muda. Karena saya kan sudah pengacara 40 tahun, saya tahu sifat laki-laki. Pada saat laki-laki kaya, sukses, taste-nya pun terhadap wanita berbeda. Karena penggodaannya banyak. Kita kadang-kadang membandingkan cinta pertama sama cinta yang sekarang itu beda banget ya gitu. Kayak gue dulu sebelum terakhir cinta sama artis yang MD gitu loh. Ya. Bang, berarti pengarayunya kemarin asisten abang semuanya? Apa? Pengarayunya? Enggak itu di sewa itu penyanyi penari dari ada sanggar tari itu bukan asisten saya. Bang, kemarin kan ada souvenirnya kotak yang ada gambar abangnya itu kan isinya parfum. Abang sekarang juga mau? Iya, saya mau akan produksi parfum namanya. Sudah produksi tapi belum datang. Ya. Tadi kapan tuh Bang mau pasarin parfum? Dalam maksudnya kan foto-fotonya belum selesai, masih nggak perlu diganti fotonya, kurang oke. Emang nggak sih Bang kok mau jadi usaha parfum aja yang ini Bang? Ya, justru orang-orang prinsip hidup itu adalah selalu berkarya dan berkarya. Itu adalah bagian dari kesenangan hidup. Kalau untuk makan, makin kaya orang, makin tua, makin bahaya makan karena kena gula, kena penyakit macam-macam. Itu adalah kepuasan hidup berkarya terus, berprestasi. Ya. Bang, tapi ada ketakutan Bang Fritz kayak abang nggak sih nanti rumah tangganya abang kan bisa dilihat kayak genit-genit. Ada ketakutan nggak Bang Fritz kayak abang gitu udah berumah tangga tapi kelihatan masih genit-genit gitu? Genit, masih genit. Iya, takut gak sih Bang Fritz kayak abang gitu? Sebenarnya sih aku nggak genit. Saya itu bisa 50 cewek goda gue tiap hari. Aku yang nol, aku itu pahlawan wanita. Kalau anda lihat WA saya itu, lu akan terkejut sekiranya gue laki-laki normal. Saya bisa kawin 2000 kali.
saking banyaknya wanita yang mau bermain. Apalagi sekarang dengan saya sebagai salah satu pemegang saham di Atlas dan AW Group punya 55 klub di seluruh Indonesia. Setiap saya datang, kayak tadi malam saya ke Atlas di sini, ada 200 cewek segala macam, nggak ada di Instagram pun, cantik-cantik. Dia tahu lagi yang dapat pemilik, siapa disuka. Ya, jadi justru saya nggak gini, apa yang digini cewek sekarang? Ya? Makasih Bang Hotman. Untuk parfumnya itu bang. Apa? Belum tidur gue. Baru pulang kampung. Apa yang didiskusikan? Nggak perlu lagi, putusan pengadilan sudah keluar. Ngapain sih nggak ada kerjaan aja orang-orang? Kan udah putus selesai. Nggak perlu lagi. Jawabannya adalah bagi Fenomena, I don't care. Dia bukan siapa-siapa lagi dalam kehidupan Fenomena. Lalu bukti apa sih? Itu kan vonis bersalah. Sudah selesai menjalani hukuman. Aduh, siapa lagi? Udahlah, itu sudah masa lalu lah. Nggak usah lah dibuka-buka. Dia sudah masa lalu. Nggak usah lah. Kalau memang dia bekerja, buktikan aja. Bukan lagi sekerajaan di dalam negeri. Masa lalu ngapain sih dibuka-buka, sudah selesai kasusnya. Ngapain lagi kompres kayak gua dong, perkara-perkara raksasa langsung gua sekali dapat lah begini. Jangan cuma bawa kompres dari pelek antek ngomongin apa nggak jelas, bilang tuh sama kuasa hukumnya. Apa? Tadi kan bilang kalau tes ini ternyata tidak melakukan pengadilan terhadap Pengadilan sudah menyatakan KDRT stop. Nothing to debate. Nothing to debate. Sudah kalah mereka, kalah telak. Nggak usah lagi. Putusan pengadilan sudah menyatakan bahwa dia dan PNN juga mengatakan dia tetap nggak ada gunanya dari segi hukum, nggak ada gunanya. Mau ngomong apapun nggak ada gunanya. Kalau saya jadi kuasa hukum, ya udah lah, cari kamu yang besar lagi aja. Ngapain kita buka lagi masuk TV? Ini kan kayak gue masuk TV, malah gue dikejar-kejar orang. Gue yang nolak masuk TV. Dodong jawabannya adalah Vena Melina, I don't care. I don't care anymore about it. Gua nggak peduli lagi tentang kamu. Go away. Cari hidupmu, cari hidupmu. Jadi nggak usah lagi bahas masa lalu. Sudah berlalu. Anda sudah divonis KDRT. Stop. Carilah pasangan yang baru yang lebih cantik. Cari, Vena juga cari pasangan yang lebih kaya dari Hotman. Satu dulu. Udah deh, jangan lagi katanya orang yang membahas itu dari sudah bilang perlu lagi sekolah lagi. Nothing to discuss, sudah selesai. Ngapain wasting time? Ngebahas kasus yang sudah selesai, berarti orang nggak ada kerjaan. Jadi jangan bahas lagi, sudah selesai. Berarti dia gagal. Kalau dia bahas sekarang, dia gagal dalam hidupnya. Kenapa di pengadilan dia tidak bahas? Berarti yang salah siapa? Lagian ngapain sih bahas-bahas orang terkenal berubah? Masih di Sudarjo yang keren, perkara yang hebat dibahas-bahas. Kok ini dulu yang dibahas? Kalau soal bodi yang bagus bikin sana, bikin di tempat fitness banyak benar. Oke, ini bagus, berduit lagi. Kan dulu itu selesai belum? Oke, selesai kan? Oke. Gak mau, udah si Vena udah bilang
I don't care. Lu ngerti gak sih bahasa Inggris? Gua gak peduli lagi sama kamu. Gak usah banyak ngomong lagi. Gua jawabannya. Kalau mau masuk TV termasuk pada hukumnya, itulah gaya Hotman. Go internasional. Oke, go internasional. Pengacara terkenal luar negeri. Masuk TV tiap hari tapi nolak. Memang sih pengacaranya junior gua banget. Gak ada lagi untuk apa? Aduh, apa lagi yang didiskusikan? Orang itu udah, I don't love you anymore, I don't need you anymore. Saya akan nyari yang lebih hebat dari Hotman Paris. Bang, tapi di medsos, perang medsos mereka bang, Udahlah, perang medsos itu buang waktu, buang waktu. Itu nggak ada gunanya. ada kabarnya mereka akan balikan lagi bang. Jawabannya itu. Ya, keseruannya adalah 2 minggu sebelum nikah. Saya kan belum pernah dikahwinkan. Kebetulan kan saya sudah 40 tahun jadi pengacara. Dia ini sudah ratusan konglomerat dan bahkan 4 menteri yang datang itu adalah semuanya adalah mantan direktur di luar Erlangga sama Erick itu semua mantan direktur perusahaan. Banyak konglomerat. Keseruannya adalah 2 minggu sebelum nikah, udah balik modal juga. Kenapa? Malam ini diundang ke rumah konglomerat karena terutama orang Chinese, rupanya mereka itu biasa kasih angpau. Dan pernah kan lo lihat angpau 1M. Ada beberapa orang yang sampai dia saya pulang itu satpamnya itu angkat uang satu koper ke mobil. Aku juga bingung, udah uang gitu. Jadi malah duitnya kembali mereka beli. Pada gue sih gak pikirin duit segitu saya gak dapet. Kalau habis sih. Tapi kayak kehilangan sosok yang anak ada di rumah gitu jadi nikah. Nah sebenarnya sih enggak. Saya itu, ini kan anak bungsu. Gua kakaknya sama abangnya nikah. Dan ini cinta pertama. Nah, saya kan lulusan Buaya Cinta. Ya. Nasihat saya pertama kali sama dia, ini kan cinta pertama kamu. Tunggulah sesudah kamu kaya, barulah kau nikah. Karena kau pada saat kaya, daya tariknya terhadap wanita berbeda. Wanita-wanita cantik pun akan datang. Disitulah kau bisa menentukan pilihan yang tepat. Tapi dia tetap, dia udah cinta, ya kita restui. Tapi Kak Feli sama Bang Frank sendiri minta pelangkah nggak sih ke Fritz? Oh enggak, karena mereka itu kan sudah boleh dikatakan di dunia internasional udah nggak mikir ke sana, cuma dia restuin. Nah, si Felicia banyak kan hidupnya di Singapura, apalagi dia kemarin baru lulus buka praktek kartu pengacara di Inggris, jadi memang nggak mikir ke sana. Abangnya juga sih udah jadi pengacara semua, jadi nggak mikir. Tapi yang jelas mereka tidak merasa marah dirangkahi, bahkan mereka juga hadir. Nanti tanggal 24 akan ada pesta terakhir di Hotel Mulia Bali di Nusa Dua. Ya kalau itu penyelenggaranya pihak istri. Berapa? Enggak, saya nggak sempat berat, cuma karena terlalu muda. Saya bilang kamu masih terlalu muda, jaga dulu. Tapi dia sudah jatuh cinta ya mau diapain. Hanya itu aja yang saya pikir, terlalu muda. Karena saya kan sudah pengacara 40 tahun, saya tahu sifat laki-laki. Pada saat laki-laki kaya, sukses, taste-nya pun terhadap wanita berbeda. Karena godaannya banyak. Kita kadang-kadang membandingkan cinta pertama sama cinta yang sekarang itu beda banget ya gitu. Kayak gue dulu sebelum terakhir cinta sama artis yang MD gitu loh. Ya. Bang, berarti pengarayunya kemarin asisten abang semuanya? Apa? Pengarayunya? Enggak itu disewa itu penyanyi penari dari ada sanggar tari itu bukan asisten saya. Bang, kemarin kan ada souvenirnya kotak yang ada gambar abangnya, itu kan isinya parfum. Abang sekarang juga mau? Iya, saya mau akan produksi parfum namanya Hotman. Sudah produksi tapi belum dimakan. Iya. Tapi kapan tuh Bang mau pasarin parfum? Dalam maksudnya kan foto-fotonya belum selesai, masih perlu diganti fotonya, kurang oke. Emang nggak sih Bang kok mau jadi sama parfum aja yang udah banyak? Ya, justru orang-orang prinsip hidup itu adalah selalu berkarya dan berkarya. Itu adalah bagian dari kesenangan hidup. Kalau untuk makan
makin kaya orang, makin tua, makin bahaya makan karena kena gula, kena penyakit macam-macam. Itu adalah kepuasan hidup berkarya terus, berprestasi. Ya. Bang, tapi ada ketakutan Bang Fritz kayak abang gak sih nanti rumah tangganya abang kan bisa dilihat kayak genit-genit. Ada ketakutan nggak Bang Fritz kayak abang gitu udah berumah tangga tapi kelihatan masih genit-genit gitu? Genit, masih genit. Iya, takut gak sih Bang Fritz kayak abang gitu? Sebenarnya sih aku nggak gini, saya itu bisa 50 cewek goda gue tiap hari. Aku yang nolak, aku itu pahlawan wanita. Kalau anda lihat WA saya itu, dulu, lu akan terkejut sekiranya gue laki-laki normal, saya bisa kawin 2000 kali. Saking banyaknya wanita yang mau ke saya. Apalagi sekarang dengan saya sebagai salah satu pemegang saham di Atlas dan AW Group punya 55 klub seluruh Indonesia. Setiap saya datang, kayak tadi malam saya ke Atlas di sini, ada 200 cewek segala macam, nggak ada di Instagram gue, cantik-cantik. Dia tahu lagi yang dapat pemilik, siapa bisa salah. Ya, jadi justru saya nggak gini, apa yang digini ke cewek sekarang? Ya? Ya, Makasih Bang Otman. Untuk parfumnya itu Bang. apa? Belum tidur gue. Baru pulang kampung. Apa yang didiskusikan? Nggak perlu lagi, putusan pengadilan sudah keluar. Ngapain sih nggak ada kerjaan aja orang-orang? Dan udah selesai. Nggak perlu lagi. Jawabannya adalah bagi pengadilan, I don't care. Dia bukan siapa-siapa lagi dalam kehidupan pengadilan. Aduh, ini apa sih? Itu kan ponis bersalah. Sudah selesai menjalani hukuman. Aduh, siapa lagi? Udahlah, itu sudah masa lalu lah. Nggak usah lah dibuka. Dia sudah masa lalu. Nggak usah lah. Kalau memang dia bekerja, buktikan aja. Bukan lagi sekerja di dalam mobil. Masa lalu ngapain? Buka sudah selesai kasusnya. Ngapain lagi kompres? Kayak gua dong perkara-perkara raksasa. Langsung gua sekali dapat lah bukti. Jangan cuma bawa kompres dari pelek, hantai, ngomongin apa nggak jelas. Bilang tuh sama kuasa hukumnya. Apa? Tadi kan bilang kalau tadi itu ternyata sudah melakukan KDRT terhadap Pengadilan sudah menyatakan KDRT itu stop. Nothing to debate. Sudah kalah, mereka kalah telak. Nggak usah lagi. Putusan pengadilan sudah menyatakan bahwa dia dan dengan kita mengatakan dia nggak ada gunanya dari sini itu nggak ada gunanya. Yang mau ngomong apapun nggak ada gunanya. Itu kalau saya jadi kuasa hukum saya udah nggak cari kamu saya besar lagi kita ngapain kita buka lagi masuk TV. Ini kan kayak gue masuk TV malah gue dikejar-kejar orang. Gue yang nolak masuk TV. Dong, jawabannya adalah Vena Melinda, I don't care anymore about you. Gua nggak peduli lagi tentang kamu. Go away, cari hidupmu, cari hidup. Jadi nggak usah lagi bahas masa lalu. Sudah berlalu, Anda sudah difonis KDRT. Stop. Carilah pasangan yang baru yang lebih cantik. Cari, Vena juga cari pasangan yang lebih kaya dari Hotman. Satu dulu. Udah deh, jangan lagi katanya orang yang membahas putusan sudah hilang perlu lagi sekolah lagi. Nothing to discuss sudah selesai. Ngapain wasting time?
membahas kasus yang sudah selesai, berarti itu orang nggak ada kerjaan. Jadi jangan bahas lagi, udah selesai. Berarti dia gagal. Kalau dia bahas sekarang, bahas dia gagal dalam hidupnya. Kenapa di pengadilan dia tidak bahas? Berarti yang salah siapa? Dan dia ngapain sih bahas-bahas orang terkenal berubah? Masih di Sudanto yang keren, perkara hebat dibahas-bahas. Kok ini dulu yang dibahas? Kalau soal bodi yang bagus bikin sana, bikin di tempat kita banyak benar tuh yang bodi bagus, berduit lagi. Kan dulu itu selesai belum? Oke, selesai kan? Oke. Gak mau, udah si Peno udah bilang I don't care. Ngerti kan sih bahasa Inggris? Gua gak peduli lagi sama kamu. Gak usah banyak ngomong lagi, itu aja jawabannya. Kalau mau masuk TV termasuk pada hukumnya, itulah gaya Hotman, go internasional. Oke, go internasional, pengacara terkenal luar negeri, masuk TV tiap hari tapi nolak dong. Oke. Memang sih pengacaranya junior gua banget kan. Oke. Gak ada lagi untuk apa? Aduh, apa lagi yang didiskusikan sih? Orang juga udah I don't love you anymore, I don't need you anymore. Saya akan nyari yang lebih hebat dari Hotman Paris. Bang, tapi di medsos, perang medsos mereka bang, Udahlah, perang medsos itu buang waktu, buang waktu. Itu nggak ada gunanya. ada kabarnya mereka akan balikan lagi bang. Jawabannya itu. Ya. Keseruannya adalah 2 minggu sebelum nikah, saya kan belum pernah dikawinkan. Kebetulan kan saya sudah 40 tahun jadi pengacara, dia ini sudah ratusan konglomerat dan bahkan 4 menteri yang datang itu adalah semuanya adalah mantan direktur luar Erlangga sama Eri itu semua mantan direktur perusahaan. Banyak konglomerat. Keseruannya adalah 2 minggu sebelum nikah, kok udah balik modal juga. Kenapa? Malam ini diundang ke rumah konglomerat karena terutama orang Chinese, kebanyakan mereka itu biasa kasih angpau. Dan pernah kan lo lihat angpau 1M. Ada beberapa orang yang sukses. Jadi saya pulang itu satpamnya itu agak buat satu koper ke mobil. Aku juga bingung gitu. Bener wah gitu. Jadi malah duitnya kembali mereka pilih. Pada gue sih nggak pikirin duit segitu saya nggak dapat. Kalau lagi sih. Tapi kayak kehilangan sosok yang anak ada di rumah gitu jadi nikah. Nah sebenarnya sih enggak. Saya itu, ini kan anak bungsu. Gua kakaknya sama abangnya nikah. Dan ini cinta pertama. Nah, saya kan lulusan Buaya Cinta. Ya. Nasihat saya pertama kali sama dia, ini kan cinta pertama kamu. Tunggulah sesudah kamu kaya, barulah kau nikah. Karena cowok pada saat kaya, daya tariknya terhadap wanita pun beda. Wanita-wanita cantik pun akan datang. Disitulah kau bisa menentukan pilihan yang tepat. Tapi kan tetap dia udah cinta, ya kita restui. Tapi Kak Feli sama Bang Frank sendiri minta pelangkah nggak sih ke Fritz? Oh enggak, karena mereka itu kan sudah boleh dikatakan hidupnya di dunia internasional udah nggak mikir ke sana, cuma direstuin. Si Felicia banyakkan hidupnya di Singapura, apalagi dia kemarin baru lulus untuk buka praktek atau pengacara di Inggris, jadi memang nggak mikir ke sana. Abangnya juga sih udah jadi pengacara semua, jadi nggak mikir. Tapi yang jelas mereka tidak merasa marah dirangkahin, bahkan mereka juga hadir. Nanti tanggal 24 akan ada pesta terakhir di Hotel Mulia Bali di Nusa Dua. Ya kalau itu penyelenggaranya pihak istri. Berapa? Enggak, saya nggak sempat berat, cuma karena terlalu muda. Saya bilang kamu masih terlalu muda, bisa gaji undur dulu. Tapi dia sudah jatuh cinta ya mau diapain. Hanya itu aja yang saya pikir, terlalu muda. Karena saya kan sudah pengacara 40 tahun, saya tahu sifat laki-laki. Pada saat laki-laki kaya, sukses, taste-nya pun terhadap wanita berbeda. Karena penggodaannya banyak. Kita kadang-kadang membandingkan cinta pertama sama cinta yang sekarang itu beda banget ya gitu. Kayak gue dulu sebelum terakhir cinta sama artis yang MD gitu.
berarti pengerayunya kemarin asisten abang semua. Apa? Pengerayunya. Enggak itu disewa itu penyanyi apa penarik dari ada sanggar tari itu bukan asisten saya. Bang, kemarin kan ada souvenirnya kotak yang ada gambar abangnya itu kan isinya parfum. Abang sekarang juga mau Iya, saya mau akan produksi parfum namanya. Sudah produksi tapi belum datang. Iya. yang tadi kapan tuh Bang mau pasarin parfum? Dalam maksudnya kan foto-fotonya belum masih perlu diganti fotonya kurang oke. Emang kenapa sih Bang kok mau jadi usaha parfum aja yang udah banyak? Iya, justru orang-orang prinsip hidup itu adalah selalu berkarya dan berkarya. Itu adalah bagian dari kesenangan hidup. Kalau untuk makan makin kaya orang makin tua, makin bahaya makan karena kena gula, kena penyakit macam-macam. Itu adalah kepuasan hidup berkarya terus, berprestasi. Ya. Bang, tapi ada ketakutan Bang Fritz kayak abang nggak sih nanti rumah tangganya abang kan bisa dilihat kayak genit-genit. Ada ketakutan nggak Bang Fritz kayak abang gitu udah berumah tangga tapi kelihatan masih genit-genit gitu? Genit, masih genit. Iya, takut gak sih Bang Fritz kayak abang gitu? Sebenarnya sih aku nggak gini, saya itu bisa 50 cewek goda gue tiap hari. Aku yang nolak, aku itu pahlawan wanita. Kalau anda lihat WA saya itu, dulu, gue akan terkejut sekiranya gue laki-laki normal. Saya bisa kawin 2000 kali. Saking banyaknya wanita yang mau sama. Apalagi sekarang dengan saya sebagai salah satu pemegang saham di Atlas dan AW Group punya 55 klub di seluruh Indonesia. Setiap saya datang, kayak tadi malam saya ke Atlas ini segini, ada 200 cewek segala macam, nggak ada di Instagram gue, cantik-cantik. Dia tahu lagi yang dapat pemilik, ya pasti suka. Ya, jadi justru saya nggak gini, apa yang digini ke cewek sekarang? Dah? Ya, udah. Makasih Bang Otman. Apa? Belum tidur gue. Baru pulang kampung. Apa yang didiskusi? Nggak perlu lagi putusan pengadilan sudah keluar. Ngapain sih nggak ada kerjaan aja orang-orang? Dan udah putusan itu selesai. Nggak perlu lagi. Jawabannya adalah bagi pengadilan, I don't care. Dia bukan siapa-siapa lagi dalam kehidupan kita. Lalu bukti apa sih? Itu menjadi ponis bersalah. Sudah selesai menjalani hukuman. Lalu siapa lagi? Udahlah, itu sudah masa lalu lah. Nggak usah lah juga lah. Dia sudah masa lalu. Kalau memang dia bekerja, buktikan aja. Bukan lagi sekerja di dalam mobil. Masa lalu ngapain sih? Bukan kita selesai kasusnya. Ngapain lagi kompres? Kayak gua dong perkara-perkara raksasa. Langsung gua sekali dapat lah bukti. Jangan cuma bawa kompres dari pelek, antek, ngomongin apa nggak jelas. Bilang tuh sama kuasa hukumnya. Apa? Tadi kan bilang kalau tadi itu ternyata sudah melakukan KDRT terhadap Pengadilan sudah menyatakan KDRT itu stop. Nothing to be done. Nothing to be done. Sudah kalah, mereka kalah telak. Nggak usah lagi. Putusan pengadilan sudah menyatakan bahwa dia dan Kenan sudah mengatakan dia tetap nggak ada gunanya dari segi hukum nggak ada gunanya. Mau ngomong apapun nggak ada gunanya. Jadi kalau saya jadi kuasa hukum ya udah nggak cari kasus yang besar lagi. Ngapain kita buka lagi masuk TV? Ini kan kayak gue masuk TV malah gue dikejar-kejar orang. Gue yang nolak masuk TV. Ya. Dodong jawab
Jawabannya adalah Vena Melinda, I don't care. I don't care anymore about you. Gua nggak peduli lagi tentang kamu. Go away. Cari hidupmu, cari hidupmu. Jadi nggak usah lagi bahas masa lalu. Sudah berlalu. Anda sudah difonis dari stop. Carilah pasangan yang baru yang lebih cantik. Cari, Vena juga cari pasangan yang lebih kaya dari Hotman. Satu dulu. Udah deh, jangan lagi katanya orang yang membahas itu dari sudah bilang perlu lagi sekolah lagi. Nothing to discuss, sudah selesai. Ngapain wasting time? Ngebahas kasus yang sudah selesai, berarti itu orang nggak ada kerjaan. Jadi jangan bahas lagi, sudah selesai. Berarti dia gagal. Kalau dia bahas sekarang, berarti dia gagal dalam hidupnya. Kenapa di pengadilan dia tidak bahas? Berarti yang salah siapa? Dan kan ngapain sih bahas-bahas orang terkenal juga kan masih sudah cowok yang keren berkarir hebat dibahas-bahas kok ini dulu yang dibahas. Kalau soal body yang bagus di sana itu di tempat fitness banyak benar cowok yang body bagus berduit lagi kan dulu itu selesai belum? Oke, selesai kan? Oke. Gak mau, udah si Vena udah bilang I don't care. Ngerti kan sih bahasa Inggris? Gua gak peduli lagi sama kamu. Gak usah banyak ngomong lagi, gua jawabannya. Kalau mau masuk TV termasuk pada hukumnya, itulah gaya Hotman. Go internasional. Oke, go internasional. Pengacara terkenal luar negeri. Masuk TV tiap hari tapi nolak. Memang sih pengacaranya junior gua banget. Gak ada lagi untuk apa? Aduh, apa lagi yang diskusikan sih? Orang itu udah I don't love you anymore, I don't need you anymore. Saya akan nyari yang lebih hebat dari Hotman Paris. Bang, tapi di medsos, perang medsos mereka bang. Udahlah, perang medsos itu buang waktu, buang waktu. Itu nggak ada gunanya. Ada kabarnya mereka akan balikan lagi bang. Jawabannya itu. Ya. Keseruannya adalah 2 minggu sebelum nikah, saya kan belum pernah dikawinkan. Kebetulan kan saya sudah 40 tahun jadi pengacara, dia ini sudah ratusan konglomerat dan bahkan 4 menteri yang datang itu adalah semuanya adalah mantan direktur. Luar Erlangga sama Eri itu semua mantan direktur perusahaan. Banyak konglomerat. Keseruannya adalah 2 minggu sebelum nikah, udah balik modal sudah. Kenapa? Malam ini diundang ke rumah konglomerat karena terutama orang Chinese, supaya mereka itu biasa kasih angpau. Dan pernah kan lo lihat angpau 1 M? Ada beberapa orang yang bisa jadi saya pulang itu satpamnya itu agak uang satu koper ke mobil. Aku juga bingung gitu. Ada uang gitu. Jadi malah duitnya kembali mereka pilih. Pada gue sih nggak pikirin duit segitu saya nggak dapat. Kalau habis sih. Tapi kayak kehilangan sosok yang anak ada di rumah gitu jadi nikah. Nah sebenarnya sih enggak. Saya itu, ini kan anak bungsu. Dua kakaknya sama abangnya nikah. Dan ini cinta pertama. Nah, saya kan lulusan Buaya Cinta. Ya. Nasihat saya pertama kali sama dia, ini kan cinta pertama kamu. Tunggulah sesudah kamu kaya, barulah kau nikah. Karena cowok pada saat kaya, daya tariknya terhadap wanita pun beda. Wanita-wanita cantik pun akan datang. Disitulah kau bisa menentukan pilihan yang tepat. Tapi dia tetap, dia udah cinta, ya kita restuin. Tapi Kak Feli sama Bang Frank sendiri minta pelangkah nggak sih ke Fritz? Oh enggak, karena mereka itu kan sudah boleh dikatakan hidupnya di dunia internasional udah nggak mikir ke sana, cuma ngerestuin. Nah, si Felicia banyakkan hidupnya di Singapura, apalagi dia kemarin baru lulus untuk buka praktek atau pengacara di Inggris, jadi memang nggak mikir ke sana. Abangnya juga sih jadi pengacara semua, jadi nggak mikir. Tapi yang jelas mereka tidak merasa marah dirangkahin, bahkan mereka juga hadir. Nanti tanggal 24 akan ada pesta terakhir di Hotel Mulia Bali.
urusan Pak. Ya kalau itu penyelenggaranya pihak istri. Berapa? Enggak, saya nggak sempat berat, cuma karena terlalu muda. Saya bilang kamu masih terlalu muda, bisa gaji undur dulu. Tapi dia sudah jatuh cinta ya mau diapain. Hanya itu aja yang saya pikir, terlalu muda. Karena saya kan sudah pengacara 40 tahun, saya tahu sifat laki-laki. Pada saat laki-laki kaya, sukses, taste-nya pun terhadap wanita berbeda. Karena godaannya banyak. Kita kadang-kadang membandingkan cinta pertama sama cinta yang sekarang itu beda banget ya gitu. Kayak gue dulu sebelum terakhir cinta sama artis yang MD gitu. Gitu loh. Ya. Bang, berarti pengerayunya kemarin asisten abang semuanya. Apa? Pengerayunya. Enggak itu di sewa itu penyanyi apa penari dari ada sanggar tari itu bukan asisten saya. Bang, kemarin kan ada souvenirnya kotak yang ada gambar abangnya, itu kan isinya parfum. Abang sekarang juga mau... Iya, saya mau akan produksi parfum namanya. Sudah produksi tapi belum datang. Ya. Tapi kapan tuh Bang mau pasarin parfum? Dalam maksudnya kan foto-fotonya belum selesai, masih perlu diganti fotonya, kurang oke. Emang kenapa sih Bang kok mau jadi sama parfum aja yang lebih baik? Iya, justru orang-orang prinsip hidup itu adalah selalu berkarya dan berkarya. Itu adalah bagian dari kesenangan hidup. Kalau untuk makan, makin kaya orang, makin tua, makin bahaya makan karena kena gula, kena penyakit macam-macam. Itu adalah kepuasan hidup berkarya terus, berprestasi. Ya. Bang, tapi ada ketakutan Bang Fritz kayak abang gak sih nanti rumah tangganya abang kan bisa dilihat kayak genit-genit. Ada ketakutan nggak Bang Fritz kayak abang gitu udah berumah tangga tapi kelihatan masih genit-genit gitu? Genit, masih genit. Iya, takut gak sih Bang Fritz kayak abang gitu? Sebenarnya sih aku nggak gini, saya itu bisa 50 cewek goda gue tiap hari. Aku yang nolak, aku itu pengawal wanita. Kalau anda lihat WA saya itu dulu, lu akan terkejut sekiranya gue laki-laki normal, saya bisa kawin 2000 kali. Saking banyaknya wanita yang mau ke saya. Apalagi sekarang dengan saya sebagai salah satu pemegang saham di Atlas dan AW Group punya 55 klub di seluruh Indonesia. Setiap saya datang, kayak tadi malam saya ke Atlas ini segini, ada 200 cewek segala macam, nggak ada di Instagram pun, cantik-cantik. Dia tahu lagi yang datang pemilik, siapa bisa salah. Ya, jadi justru saya nggak gini, apa yang digini ke cewek sekarang? Ya? Ya, udah. Makasih Bang Hotman. Untuk parfumnya itu Bang. Apa? Belum tidur gue. Baru pulang kampung. Apa yang didiskusikan? Nggak perlu lagi, putusan pengadilan sudah keluar. Ngapain sih nggak ada kerjaan itu orang-orang? Kan udah selesai. Nggak perlu lagi. Jawabannya adalah bagi Fernanda, I don't care. Dia bukan siapa-siapa lagi dalam kehidupan Fernanda. Aduh, ini apa sih? Itu jadi vonis bersalah. Sudah selesai menjalani hukuman. Aduh, siapa lagi sih? Udahlah, itu sudah masa lalu lah, nggak usah lah juga benar. Dia sudah masa lalunya, nggak usah lah. Kalau memang dia bekerja, buktikan aja, bukan lagi sekeraja di dalam negeri. Masa lalu ngapain sih buka-buka sudah selesai kasusnya? Ngapain lagi kompres? Kayak gua dong perkara-perkara raksasa. Langsung, wah sekali dapat lah bukti. Jangan cuma bawa kompres dari pelek, antek, ngomongin apa nggak jelas. Bilang tuh sama kuasa hukumnya. Apa? Tadi kan bilang kalau tadi ini ternyata sudah melakukan kehadiran ke pengadilan. Pengadilan sudah menyatakan
bebek. Nanti sudah kalah mereka, kalah telak. Nggak usah lagi. Putusan pengadilan sudah menyatakan bahwa dia dan Kena juga mengatakan dia tetap nggak ada gunanya dari sini, nggak ada gunanya. Mau ngomong apapun nggak ada gunanya. Kalau saya jadi kuasa hukum, saya udah nggak cari kamu yang besar lagi. Ngapain ini? Ngapain ini? Buka lagi masuk TV. Ini kan kayak gue masuk TV, malah gue dikejar-kejar orang. Gue yang nolak masuk TV. Dodong jawabannya adalah Vena Melinda, I don't care. I don't care anymore about you. Gua nggak peduli lagi tentang kamu. Go away. Cari hidupmu, cari hidupmu. Jadi nggak usah lagi bahas masa lalu. Sudah berlalu. Anda sudah difonis karena stop. Carilah pasangan yang baru yang lebih baik. Cari, Vena juga cari pasangan yang lebih kaya dari Hotman. Dan dulu satu-satu dulu. Udah deh, jangan lagi katanya orang yang membahas itu dari sudah bilang perlu lagi sekolah lagi. Nothing to discuss sudah selesai. Ngapain mesti time? Ngebahas kasus yang sudah selesai, berarti itu orang nggak ada kerjaan. Jadi jangan bahas lagi, sudah selesai. Berarti dia gagal. Kalau dia bahas sekarang, berarti dia gagal dalam hidupnya. Kenapa di pengadilan dia tidak bahas? Berarti yang salah siapa? Lagian, ngapain sih bahas-bahas? Orang terkenal juga. Masih di Sudanto yang keren, perkarir hebat, dibahas-bahas. Kok ini dulu yang dibahas? Kalau soal bodi yang bagus, bikin sana. Bikin di tempat fitness, banyak benar. Oh, ini bagus. Berduit lagi. Kan dulu, itu selesai belum? Oke, selesai kan? Oke. Gak mau, udah si Vena udah bilang I don't care. Itu ngerti gak sih bahasa Inggris? Gua gak peduli lagi sama kamu. Gak usah banyak ngomong lagi, gua jawabannya. Kalau mau masuk TV termasuk pada hukumnya, itulah gaya Hotman, go internasional. Oke, go internasional, pengacara terkenal luar negeri, masuk TV tiap hari tapi nolak dong. Memang sih pengacaranya junior gua banget. Gak ada lagi untuk apa? Aduh, apa lagi yang diskusikan sih? Orang juga udah I don't love you anymore, I don't need you anymore. Saya akan nyari yang lebih hebat dari Hotman Paris. Bang, tapi di medsos, perang medsos mereka bang. Udahlah, perang medsos itu buang waktu, buang waktu. Itu nggak ada gunanya. Ada kabarnya mereka akan balikan lagi bang. Jawabannya itu. Ya. Keseruannya adalah 2 minggu sebelum nikah. Saya kan belum pernah ditanyakan. Sebentar kan saya sudah 40 tahun jadi pengacara. Dia ini sudah ratusan konglomerat dan bahkan 4 menteri yang datang itu adalah semuanya adalah mantan direktur. Luar Erlangga sama Erick itu semua mantan direktur perusahaan. Banyak konglomerat. Keseruannya adalah 2 minggu sebelum nikah. Oh, udah balik modal juga. Kenapa? Malam ini diundang ke rumah konglomerat karena terutama orang Chinese, supaya mereka itu biasa kasih angpau. Dan pernah kan lo lihat angpau 1 M. Ada beberapa orang yang sampai di sini pulang itu satpamnya itu agak uang satu koper ke mobil. Aku juga bingung, tidak uang gitu. Jadi malah duitnya kembali mereka pilih. Pada gue sih gak pikirin duit segitu saya nggak dapat. Itu lagi sih. Tapi kayak kehilangan sosok yang anak ada di rumah gitu jadi nikah. Nah sebenarnya sih enggak. Saya itu, ini kan anak bungsu. Gua kakaknya sama abangnya nikah. Dan ini cinta pertama. Nah, saya kan lulusan Buaya Cinta. Ya. Nasihat saya pertama kali sama dia, ini kan cinta pertama kamu. Tunggulah sesudah kamu kaya, barulah kau nikah. Karena cowok pada saat kaya
daya tariknya terhadap wanita pun beda. Wanita-wanita cantik pun akan datang. Disitulah kau bisa menentukan pilihan yang tepat. Tapi dia tetap dia udah cinta, ya kita restuin. Tapi Kak Feli sama Bang Frank sendiri minta pelangkah nggak sih ke Fritz? Oh enggak, karena mereka itu kan sudah boleh dikatakan di dunia internasional udah nggak mikir ke sana, cuma dia restuin. Nah, si Felicia banyak kan hidupnya di Singapura, apalagi dia kemarin baru lulus untuk buka praktek kartu pengacara di Inggris, jadi memang nggak mikir ke sana. Abangnya juga sih jadi pengacara semua, jadi nggak mikir. Tapi yang jelas mereka tidak merasa marah dirangkahin, bahkan mereka juga hadir. Nanti tanggal 24 akan ada pesta terakhir di Hotel Mulia Bali di Nusa Dua. Ya kalau itu penyelenggaranya pihak istri. Berapa? Enggak, saya nggak sempat berat, cuma karena terlalu muda. Saya bilang kamu masih terlalu muda, bisa gaji undur dulu. Tapi dia sudah jatuh cinta, ya mau diapain? Hanya itu aja yang saya pikir, terlalu muda. Karena saya kan sudah pengacara 40 tahun, saya tahu sifat laki-laki. Pada saat laki-laki caranya sukses, taste-nya pun terhadap wanita berbeda. Karena godaannya banyak. Kita kadang-kadang membandingkan cinta pertama sama cinta yang sekarang itu beda banget ya gitu. Kayak gue dulu sebelum terakhir cinta sama artis yang MD gitu loh. Ya. Bang, berarti pengerayunya kemarin asisten abang semuanya? Apa? Pengerayunya? Enggak itu di sewa itu penyanyi apa penari dari ada sanggar tari itu bukan asisten saya. Bang, kemarin kan ada souvenirnya kotak yang ada gambar abangnya, itu kan isinya parfum. Abang sekarang juga mau? Iya, saya mau akan produksi parfum namanya Evopa. Sudah produksi tapi belum jalan. Ya. Tadi kapan Bang mau pasarin parfum? Dalam maksudnya kan foto-fotonya belum selesai, masih nggak perlu diganti fotonya, kurang oke. Emang nggak sih Bang kok mau jadi sama parfum aja yang ini Bang? Ya, justru orang-orang prinsip hidup itu adalah selalu berkarya dan berkarya. Itu adalah bagian dari kesenangan hidup. Kalau untuk makan, makin kaya orang, makin tua, makin bahaya makan karena kena gula, kena penyakit macam-macam. Itu adalah kepuasan hidup berkarya terus, berprestasi. Ya. Bang, tapi ada ketakutan Bang Fritz kayak abang nggak sih nanti rumah tangganya abang kan bisa dilihat kayak genit-genit. Ada ketakutan nggak Bang Fritz kayak abang gitu udah berumah tangga tapi kelihatan masih genit-genit gitu? Genit, masih genit. Iya, takut gak sih Bang Fritz kayak abang gitu? Sebenarnya sih aku nggak gini, saya bisa 50 cewek goda gue tiap hari. Aku yang nol, aku kan pengawal wanita. Kalau anda lihat WA saya itu dulu, lu akan terkejut sekiranya gue laki-laki normal, saya bisa kawin 2000 kali. Saking banyaknya wanita yang mau kenal. Apalagi sekarang dengan saya sebagai salah satu pemegang saham di Atlas dan AW Group punya 55 klub di seluruh Indonesia. Setiap saya datang, kayak tadi malam saya ke Atlas di sini, ada 200 cewek segala macam, nggak ada di Instagram pun, cantik-cantik. Dia tahu lagi yang dapat pemilik, siapa di sana. Ya, jadi justru saya nggak gini, apa yang digini di cewek sekarang? Ya? Ya, Makasih Bang Otman. Untuk parfumnya itu Bang. apa? Belum tidur gue. Baru pulang kampung. Apa yang didiskusi? Nggak perlu lagi, putusan pengadilan sudah keluar. Ngapain sih nggak ada kerjaan lagi orang-orang? Kan udah putusan nggak perlu lagi. Jawabannya adalah bagi pengadilan, I don't care. Dia bukan siapa-siapa lagi dalam kehidupan pengadilan. Aduh, ini apa sih? Kan vonis bersalah. Sudah selesai menjalani hukuman. Aduh, siapa lagi? Kemarin kan ada
harus lebih besar lagi. Ngapain kita buka lagi masuk TV? Ini kan kayak gue masuk TV, mana gue dikejar-kejar orang. Gue yang nolak masuk TV. Dodong jawabannya adalah Vena Melinda, I don't care anymore about it. Gua nggak peduli lagi tentang kamu. Go away, cari hidupmu, cari hidupmu. Jadi nggak usah lagi bahas masa lalu. Sudah berlalu, Anda sudah difonis kalian. Stop. Carilah pasangan yang baru yang lebih cantik. Cari, Vena juga cari pasangan yang lebih kaya dari Hotman. Satu dulu, udah deh, jangan lagi katanya orang yang membahas itu dari sudah bilang perlu lagi sekolah lagi, itu aja. Nothing to discuss, sudah selesai. Ngapain mesti tanya? Ngebahas kasus yang sudah selesai, berarti itu orang nggak ada kerjaan. Jadi jangan bahas lagi, sudah selesai. Berarti dia gagal. Kalau dia bahas sekarang, bahas dia gagal dalam hidupnya. Kenapa di pengadilan dia tidak bahas? Berarti yang salah siapa? Lagian ngapain sih bahas-bahas orang terkenal berubah? Masih di Sudarto yang keren, perkara hebat dibahas-bahas. Kok ini dulu yang dibahas? Kalau soal bodi yang bagus di sana, itu di tempat kita banyak benar. Oh itu bodi bagus, berduit lagi. Kan dulu itu selesai belum? Oke, selesai kan? Oke. Gak mau, udah si Vena udah bilang I don't care. Itu ngerti gak sih bahasa Inggris? Gua gak peduli lagi sama kamu. Gak usah banyak ngomong lagi, itu aja jawabannya. Kalau mau masuk TV termasuk pada hukumnya, itulah gaya Hotman, go internasional. Oke, go internasional, pengacara terkenal luar negeri, masuk TV tiap hari tapi nolak dong. Memang si pengacaranya junior gua banget. Gak ada lagi untuk apa? Aduh, apa lagi yang diskusikan sih? Orang juga udah I don't love you anymore, I don't need you anymore. Saya akan nyari yang lebih hebat dari Hotman Paris. Bang, tapi di medsos, perang medsos mereka emang Udahlah, perang medsos itu buang waktu, buang waktu. Itu nggak ada gunanya. ada kabarnya mereka akan balikan lagi, Bang. Jawabannya itu. Ya. Keseruannya adalah 2 minggu sebelum nikah, saya kan belum pernah nikah. Kebetulan kan saya sudah 40 tahun jadi pengacara, dia ini sudah ratusan konglomerat dan bahkan nampak menteri yang datang itu adalah semuanya adalah mantan direktur luar Erlangga sama Erick itu semua mantan direktur perusahaan. Banyak konglomerat. Keseruannya adalah 2 minggu sebelum nikah, kok udah balik modal sudah. Kenapa? Malam ini diundang ke rumah konglomerat karena terutama orang Chinese, rupanya mereka itu biasa kasih angpau. Dan pernah kan lo lihat angpau 1M? Ada beberapa orang yang sampai dia pulang itu satpamnya itu agak buat satu koper ke mobil. Aku juga bingung, bener apa gitu. Jadi malah duitnya kembali mereka pilih. Pada gue sih nggak pikirin duit segitu saya nggak dapet. Kalau habis sih. Tapi kayak kehilangan sosok yang anak ada di rumah gitu jadi nikah. Nah sebenarnya sih enggak. Saya itu, ini kan anak bungsu. Gua kakaknya sama abangnya nikah. Dan ini cinta pertama. Nah, saya kan lulusan Buaya Cinta. Ya. Nasihat saya pertama kali sama dia, ini kan cinta pertama kamu. Tunggulah sesudah kamu kaya, barulah kau nikah. Karena kau pada saat kaya, daya tariknya dengan wanita pun beda. Wanita-wanita cantik pun akan datang. Disitulah kau bisa menentukan pilihan yang tepat. Tapi kan tetap dia udah cinta, ya kita restuin. Tapi Kak Feli sama Bang Frank sendiri minta pelangka nggak sih ke Fritz? Oh enggak, karena mereka itu kan sudah boleh dikatakan hidupnya di dunia internasional udah nggak mikir ke sana, cuma dia restuin. Nah, si Felicia banyak kan hidupnya di Singapura, apalagi dia kemarin baru lulus
buka praktek kantor pengacara di Inggris, jadi memang nggak mikir ke sana. Abangnya juga sih jadi pengacara semua, jadi nggak mikir. Tapi yang jelas mereka tidak merasa marah dirangkahin, bahkan mereka juga hadir. Nanti tanggal 24 akan ada pesta terakhir di Hotel Mulia Bali di Nusa Dua. Ya kalau itu penyelenggaranya pihak istri. Kenapa? Enggak, saya nggak sempat berat, cuma karena terlalu muda. Saya bilang kamu masih terlalu muda, bisa gaji undur dulu. Tapi dia sudah jatuh cinta, ya mau diapain. Hanya itu aja yang saya pikir, terlalu muda. Karena saya kan sudah pengacara 40 tahun, saya tahu sifat laki-laki. Pada saat laki-laki kaya, sukses, taste-nya pun terhadap wanita berbeda. Karena penggodaannya banyak. Kita kadang-kadang membandingkan cinta pertama sama cinta yang sekarang itu beda banget ya gitu. Kayak gue dulu sebelum terakhir cinta sama artis yang MD gitu. Gitu loh. Ya. Bang, berarti pengarayunya kemarin asisten abang semuanya? Apa? Pengarayunya? Enggak itu di sewa itu penyanyi apa penari dari ada sanggar tari itu bukan asisten saya. Bang, kemarin kan ada souvenirnya kotak yang ada gambar abangnya, itu kan isinya parfum. Abang sekarang juga mau... Iya, saya mau akan produksi parfum namanya. Sudah produksi tapi belum selesai. Iya. Tapi kapan tuh Bang mau pasarin parfum? Jangan maksudnya kan foto-fotonya belum selesai. Masih perlu diganti fotonya, kurang oke. Emang nangis sih Bang kok mau jadi sama parfum? Ada yang udah Bang? Iya, justru orang-orang prinsip hidup itu adalah selalu berkarya dan berkarya. Itu adalah bagian dari kesenangan hidup. Kalau untuk makan, makin kaya orang, makin tua, makin bahaya makan karena kena gula, kena penyakit macam-macam. Itu adalah kepuasan hidup berkarya tuh, berprestasi. Ya. Bang, tapi ada ketakutan Bang Fritz kayak abang nggak sih nanti rumah tangganya abang kan bisa dilihat kayak genit-genit. Ada ketakutan nggak Bang Fritz kayak abang gitu udah berumah tangga tapi kelihatan masih genit-genit gitu? Genit, masih genit. Iya, takut gak sih Bang Fritz kayak abang gitu? Sebenarnya sih aku nggak gini, saya bisa 50 cewek goda gue tiap hari. Aku yang nol, aku ini pahlawan wanita. Kalau anda lihat WA saya itu dulu, gue akan terkejut sekiranya gue laki-laki normal. Saya bisa kawin 2000 kali. Saking banyaknya wanita yang mau ke saya. Apalagi sekarang dengan saya sebagai salah satu pemegang saham di Atlas dan AW Group punya 55 klub di seluruh Indonesia. Setiap saya datang, kayak tadi malam saya ke Atlas di sini ada 200 cewek segala macam, nggak ada di Instagram pun, cantik-cantik. Dia tahu lagi yang datang pemilik siapa bisa. Ya, jadi justru saya nggak gini, apa yang digini cewek sekarang. Ya? Ya, Makasih Bang Otman. Untuk parfumnya itu Bang. apa? Belum tidur gue. Baru pulang kampung. Apa yang didiskusikan? Nggak perlu lagi, putusan pengadilan sudah keluar. Ngapain sih nggak ada kerjaan? Itu orang-orang kan hidup nggak perlu lagi. Jawabannya adalah bagi pengadilan, I don't care. Dia bukan siapa-siapa lagi dalam kehidupan kita. Aduh, ini apa sih? Itu kan ponis bersalah. Sudah selesai menjalani hukuman. Aduh, siapa lagi? Udahlah, itu sudah masa lalu lah. Nggak usah lah juga. Dia sudah masa lalu. Nggak usah lah. Kalau memang dia bekerja, buktikan aja. Bukan lagi sekarang di dalam mobil. Masa lalu ngapain? Bukan sudah selesai kasusnya. Ngapain lagi kompres? Kayak gua dong perkara-perkara raksasa.
langsung wah sekali dapat Lamborghini. Jangan cuma bawa kompres pendek, antek, ngomongin apa nggak jelas, bilang sih sama kuasa hukumnya. Apa? 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 Tadi kan bilang kalau tadi itu ternyata sudah melakukan KDRT terhadap Pengadilan sudah menyatakan KDRT itu stop. Nothing to debate. Nothing to debate. Sudah kalah mereka, kalah telak. Nggak usah lagi. Putusan pengadilan sudah menyatakan bahwa dia dan Kenan sudah mengatakan dia tidak nggak ada gunanya dari segi hukum, nggak ada gunanya. Mau ngomong apapun nggak ada gunanya. Jadi kalau saya jadi kuasa hukum, saya udah nggak cari kasus yang besar lagi. Ngapain kita buka lagi masuk TV? Ini kan kayak gue masuk TV, malah gue dikejar-kejar orang. Gue yang nolak masuk TV. Ya. Dodong jawabannya adalah Vena Melinda, I don't care anymore about it. Gua nggak peduli lagi tentang kamu. Go away, cari hidupmu. Jadi nggak usah lagi bahas masa lalu. Sudah berlalu. Anda sudah difonis KDRT. Stop. Carilah pasangan yang baru yang lebih cantik. Cari, Vena juga cari pasangan yang lebih kaya dari Hotman. Satu dulu. Udah deh, jangan lagi katanya orang yang membahas itu dari sudah bilang perlu lagi sekolah lagi. Nothing to discuss, sudah selesai. Ngapain wasting time? Ngebahas kasus yang sudah selesai, berarti itu orang nggak ada kerjaan. Jadi jangan bahas lagi, sudah selesai. Berarti dia gagal. Kalau dia bahas sekarang, dia gagal dalam hidupnya. Kenapa di pengadilan dia tidak bahas? Berarti yang salah siapa? Sedangkan ngapain sih bahas-bahas terkenal masih di Sudanto yang keren, perkara hebat dibahas-bahas. Kok ini dulu yang dibahas? Kalau soal bodi yang bagus di sana, di tempat kita banyak benar bodi yang bagus, berduit lagi. Kan dulu itu selesai belum? Oke, selesai kan? Oke. Gak mau, udah si Vena udah bilang I don't care. Ngerti kan sih bahasa Inggris? Gua gak peduli lagi sama kamu. Gak usah banyak ngomong lagi, gua jawabannya. Kalau mau masuk TV termasuk pada hukumnya, itulah gaya Hotman, go internasional. Oke, go internasional, pengacara terkenal luar negeri, masuk TV tiap hari tapi nolak. Memang sih pengacaranya junior gua banget kan. Gak ada lagi untuk apa? Aduh, apa lagi yang diskusikan? Orang itu udah I don't love you anymore, I don't need you anymore. Saya akan nyari yang lebih hebat dari Hotman Paris. Bang, tapi di medsos, perang medsos mereka bang. Udahlah, perang medsos itu buang waktu, buang waktu. Itu nggak ada gunanya. Ada kabarnya mereka akan balikan lagi bang. Jawabannya itu. Ya. Keseruannya adalah 2 minggu sebelum nikah, saya kan belum pernah di kebetulan kan saya sudah 40 tahun jadi pengacara, ini sudah ratusan konglomerat dan bahkan 4 menteri yang datang itu adalah semuanya adalah mantan direktur Erlangga sama Eri itu semua mantan direktur perusahaan. Banyak konglomerat. Keseruannya adalah 2 minggu sebelum nikah, udah balik modal juga. Kenapa? Malam ini diundang ke rumah konglomerat karena terutama orang Chinese, kebanyakan mereka itu biasa kasih angpau. Dan pernah kan lo lihat angpau 1M. Ada beberapa orang yang susah. Jadi saya pulang itu satpamnya itu agak buat satu koper ke mobil. Aku juga bingung. Bener kuat gitu. Jadi malah duitnya kembali mereka pilih. Pada gue sih nggak pikirin duit segitu saya nggak dapat. Kalau lagi sih. Tapi kayak kehilangan sosok yang anak ada di rumah gitu, jadi
jadi nikah? Nah sebenarnya sih enggak, saya itu, ini kan anak bungsu. Dua kakaknya sama abangnya itu nikah. Dan ini cinta pertama. Nah, saya kan lulusan Buaya Cinta. Ya. Nasihat saya pertama kali sama dia, ini kan cinta pertama kamu. Tunggulah sesudah kamu kaya, barulah kau nikah. Karena kau pada saat kaya, daya tariknya terhadap wanita pun beda. Wanita-wanita cantik pun akan datang. Disitulah kau bisa menentukan pilihan yang tepat. Tapi dia tetap, dia udah cinta, ya kita restui. Tapi Kak Feli sama Bang Frank sendiri minta pelangkah nggak sih ke Fritz? Oh enggak, karena mereka itu kan sudah boleh dikatakan hidupnya di dunia internasional udah nggak mungkin ke sana, cuma direstuin. Nah, si Felicia banyakkan hidupnya di Singapura, apalagi dia kemarin baru lulus untuk buka praktek kartu pengacara di Inggris, jadi memang nggak mungkin ke sana. Abangnya juga sih dari pengacara semua, jadi nggak mungkin. Tapi yang jelas mereka tidak merasa marah dirangkahin, bahkan mereka juga hadir. Nanti tanggal 24 akan ada pesta terakhir di Hotel Mulia Bali di Nusa Dua. Ya kalau itu penyelenggaranya pihak istri. Kenapa? Enggak, saya nggak sempat berat, cuma karena terlalu muda. Saya bilang kamu masih terlalu muda, bisa gaji undur dulu. Tapi dia sudah jatuh cinta, ya mau diapain. Hanya itu aja yang saya pikir, terlalu muda. Karena saya kan sudah pengacara 40 tahun, saya tahu sifat laki-laki. Pada saat laki-laki kaya, sukses, taste-nya pun terhadap wanita berbeda. Karena penggodaannya banyak. Kita kadang-kadang membandingkan cinta pertama sama cinta yang sekarang itu beda banget ya gitu loh. Kayak gue dulu sebelum terakhir cinta sama artis yang MD gitu. Gitu loh. Ya. Bang, berarti pengerayunya kemarin asisten abang semuanya? Apa? Pengerayunya? Enggak itu di sewa itu penyanyi apa penari dari ada sanggar tari itu bukan asisten saya. Bang, kemarin kan ada souvenirnya kotak yang ada gambar abangnya, itu kan isinya parfum. Abang sekarang juga mau? Iya, saya mau akan produksi parfum namanya. Sudah produksi tapi belum datang. Iya. Tapi kapan tuh Bang mau pasarin parfum? Dalam maksudnya kan foto-fotonya belum selesai, masih nggak perlu diganti fotonya, kurang oke. Emang nggak sih Bang kok mau jadi usaha parfum ada yang lebih banyak? Iya, justru orang-orang prinsip hidup itu adalah selalu berkarya dan berkarya. Itu adalah bagian dari kesenangan hidup. Kalau untuk makan makin kaya orang makin tua, makin bahaya makan karena kena gula, kena penyakit macam-macam. Itu adalah kepuasan hidup berkarya terus, berprestasi. Ya. Bang, tapi ada ketakutan Bang Fritz kayak abang nggak sih nanti rumah tangganya abang kan bisa dilihat kayak genit-genit. Ada ketakutan nggak Bang Fritz kayak abang gitu udah berumah tangga tapi kelihatan masih genit-genit gitu? Genit, masih genit. Iya, takut gak sih Bang Fritz kayak abang gitu? Sebenarnya sih aku nggak genit. Saya bisa 50 cewek goda gue tiap hari. Aku yang nolak, aku kan pengawal wanita. Kalau anda lihat WA saya itu dulu, gue akan terkejut sekiranya gue laki-laki normal. Saya bisa kawin 2000 kali. Saking banyaknya wanita yang mau kawin. Apalagi sekarang dengan saya sebagai salah satu pemegang saham di Atlas dan AW Group punya 55 klub di seluruh Indonesia. Setiap saya datang, kayak tadi malam saya ke Atlas ini segini, ada 200 cewek segala macam, nggak ada di Instagram gue, cantik-cantik. Dia tahu lagi yang datang pemilik, siapa di sana. Ya, jadi justru saya nggak gini, apa yang digini ke cewek sekarang? Ya? Ya, Makasih Bang Otman. Untuk parfumnya itu Bang. apa? Belum tidur gue. Baru pulang kampung. Apa yang didiskusi? Nggak perlu lagi, putusan pengadilan sudah keluar.
ngapain sih nggak ada kerjaan itu orang-orang dan hidup terus nggak perlu lagi. Jawabannya adalah bagi Fernandina, I don't care. Dia bukan siapa-siapa lagi dalam kehidupan Peter. Aduh ini apa sih? Itu kan vonis bersalah. Sudah selesai menjalani hukuman. Aduh siapa lagi? Udahlah itu sudah masa lalu lah.